Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali di mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan kelas 12 TKJ 2. Pada pertemuan kali ini, kita akan memaparkan beberapa presentasi dari peserta didik yang ada di kelas 12 TKJ 2. Di hari ini kita ada 3 penyampaian materi. Dan untuk materi pertama, insya Allah akan disampaikan oleh peserta didik atas nama Hairunisa. Kepada Hairunisa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hairunisa, kelas 12 TKJ 2 dari SMKN 3 Bogor. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan pada sistem komunikasi VoIP. Pengertian VoIP. VoIP sendiri merupakan singkatan dari Voice over Internet Protocol atau juga bisa dinamakan sebagai IP teleponi, internet teleponi, atau digital phone yang merupakan teknologi untuk bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan koneksi internet. Sinyal suara analog akan diubah menjadi data digital dan dikirimkan dalam bentuk paket-paket data secara real-time melalui jaringan. Selanjutnya ada teknik pemeriksaan permasalahan pada sistem komunikasi VoIP. Permasalahan yang sering terjadi pada sistem komunikasi VoIP yaitu yang pertama ada ID yang dibuat server tidak dapat dipakai oleh klien. Lalu ada video call yang berjalan tetapi suaranya tidak terdengar atau putus-putus. Selanjutnya ada konfigurasi benar tetapi audio mati atau tidak terdengar. Untuk solusi pemecahan masalah yang harus dilakukan untuk permasalahan yang tadi disebutkan, yaitu yang pertama ada lihat domain pada menu Save Account Setting, lalu pastikan itu adalah IP komputer yang dijadikan server karena digunakan sebagai gateway. Lalu, cek pengaturan perangkat jika ada yang salah pada menu option dan sesuaikan dengan perangkat yang digunakan. Yang terakhir ada cek konektor kabel atau perangkatnya apakah benar-benar bermasalah atau tidak. Jika iya, maka gantilah dengan perangkat yang lebih baik. Kemudian ada prosedur pengecekan hasil perbaikan. Yang pertama ada pemeriksaan ulang konfigurasi jaringan, yaitu dengan cara memeriksa pemasangan kartu jaringan atau LAN card, apakah telah terpasang dengan baik atau tidak, lalu memeriksa pemasangan konektor kabel pada hub atau switch atau konektor lain agar tidak mengalami short atau open, lalu pemasangan konektor agar tidak longgar, dan yang terakhir memeriksa menu setting dan konfigurasi kartu jaringan secara software telah benar dan sesuai dengan ketentuan jaringan sebelumnya atau tidak, baik secara instalasi driver kartu jaringan, konfigurasi IP address, subnet mask, dan workgroup yang digunakan. Bila semua telah terpasang dengan baik dan benar, maka langkah selanjutnya adalah pengujian konektivitas jaringan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah komputer yang kita konektivitaskan telah berhasil masuk dalam sistem jaringan yang dituju. Yang pertama, kita menggunakan Find Komputer untuk melakukan pengujian koneksi pada jaringan. Dalam menu network tersebut, kita gunakan Find Komputer di mana kita akan melakukan pencarian berdasarkan nama komputer yang ada dalam jaringan saat penentuan identification pada saat penentuan workgroup. Lalu, pada kotak dialog Find Komputer, kita mencari berdasarkan nama komputer yang dicari. Hasil pencarian akan ditampilkan berupa daftar komputer yang telah sesuai dengan nama yang kita masukkan. Di sini ada contoh gambar menu Find Komputer dan kotak dialog Find Komputer. Lalu, cara pengujian hasil koneksivitas jaringan dapat pula dilakukan dengan cara double klik pada icon Network Neighborhood. Lalu akan didapatkan daftar nama komputer yang telah masuk dalam jaringan sampai saat pengaksesan tersebut. Berikut adalah contoh gambar daftar nama komputer yang telah masuk dalam jaringan. Selanjutnya, cara lain yang dapat dilakukan untuk mengetahui apakah komputer yang tersebut telah terhubung dengan jaringan adalah dengan masuk pada Windows Explorer. Di sana akan memberikan informasi secara lengkap. Berikut adalah contoh gambar daftar pengguna jaringan beserta data atau printer yang di-sharingkan dalam sistem jaringan. Yang terakhir, pengujian dapat pula dilakukan dengan menggunakan MS-DOS.
untuk melihat konfigurasi pada TCP/IP. Pada Windows MS-DOS, ketikkan perintah cipconfig/or atau untuk informasi yang lebih lengkap dapat juga dilakukan dengan mengetikkan perintah cipconfig/all/more. Berikut adalah contoh tampilan gambar dari perintah cipconfig/all dan cipconfig/all/more. Kemudian ada mendeteksi jaringan. Guna mendeteksi hubungan komputer dengan jaringan sudah berjalan dengan baik atau tidak, maka dilakukanlah utilitas ping. Utilitas ping ini digunakan untuk mengetahui konektivitas jaringan yang terjadi dengan nomor IP address yang dituju. Jika terdapat respon pesan reply from dari nomor IP address tersebut, maka IP address tersebut telah memberikan balasan atas perintah ping yang telah diberikan. Namun apabila alamat yang dihubungi tidak aktif atau tidak ada, maka akan ditampilkan respon pesan request timeout atau IP address tidak dikenal. Berikut merupakan contoh tampilan gambar dari respon pesan reply from dan request timeout. Lalu selanjutnya ada sharing. Sharing ini dimaksudkan untuk membuka jalan bagi komputer klien lain untuk mengakses atau menggunakan fasilitas yang dimiliki. Guna dapat melakukan sharing data ini, dilakukan dengan masuk ke Windows Explorer, lalu pilih data atau direktori yang akan di-sharingkan. Setelah itu, klik kanan, lalu klik sharing. Berikut adalah tampilan saat melakukan sharing data. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, kita harus dengan benar mengatasi permasalahan yang terjadi pada sistem komunikasi, agar proses telekomunikasi dapat berjalan dengan lancar. Lalu, kita harus teliti dalam melakukan prosedur pengecekan atau pemeriksaan dari permasalahan pada sistem komunikasi web tersebut. Sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan tadi. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Hairunisa yang sudah menyampaikan pemaparan materi tentang VoIP. Untuk para penonton atau audiens atau rekan-rekan dari kelas 12 TKJ 2, bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan VoIP atau materi VoIP yang tadi disampaikan oleh Hairunisa, silahkan tulis atau ketik di kolom komentar. Karena ini ada 3 penyampaian materi, jadi nanti di kolom komentar diketik misalkan untuk Hairunisa titik 2, diikuti pertanyaannya. Oke, paham? Ketik untuk Hairunisa misalkan, kemudian titik 2 diikuti dengan pertanyaan. Dan jika kalian suka dengan pemaparan yang tadi disampaikan oleh Hairunisa, silahkan klik tombol like yang ada di bawah video ini. Oke, untuk selanjutnya pemaparan materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Ilman Saparo. Kepada Muhammad Ilman Saparo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilman Saparo. Saya akan mempresentasikan tentang SIP. SIP merupakan kepanjangan dari Session Initiation Protocol. Apa itu SIP? SIP merupakan protokol persinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. Sesi ini adalah pertukaran data antar user yang meliputi suara, video, dan teks. SIP memiliki beberapa server. Server yang pertama yaitu proxy server, yang kedua yaitu redirect server, yang ketiga yaitu registrar server, dan yang terakhir yaitu location server. Proxy server yaitu host jaringan yang berperan sebagai perantara yang bertujuan untuk meminta request atas nama klien yang lain.
Kemudian redirect server yaitu kesatuan logika yang mengarahkan satu klien pada perangkat pengganti dari Uniform Resource Indicators untuk menyelesaikan tugas request. Kemudian registrar server. Registrar server yaitu server yang bertujuan untuk menerima dan memproses pesan pendaftaran yang mengizinkan lokasi dari suatu endpoint dapat diketahui keberadaannya. Dan yang terakhir yaitu location server, yaitu server yang menyediakan servis untuk database abstrak yang berfungsi mentranslasikan alamat dengan kata atau keterangan yang ada pada domain jaringan. Kemudian ada 6 tipe utama pesan permintaan. Yang pertama ada invite, yaitu untuk mengindikasikan jika user atau layanan sedang diundang. Yang kedua ada ACK, yaitu untuk mengkonfirmasi jika klien sudah menerima respon terakhir untuk permintaan invite. Kemudian yang ketiga ada option, yaitu digunakan untuk mempertanyakan server tentang kemampuannya. Yang keempat ada buy, yaitu dikirim oleh klien user agent untuk mengindikasikan server jika percakapan akan segera dimatikan. Kemudian yang kelima ada cancel, yaitu untuk membatalkan permintaan yang sedang menunggu keputusan. Dan yang terakhir ada register, yaitu di mana digunakan oleh klien untuk mendaftarkan informasi kontak. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ilman. Sama seperti Herunisa, bila ada pertanyaan terkait dengan materi yang tadi disampaikan oleh Ilman, silahkan di kolom komentar diketik untuk Ilman, titik 2, diikuti dengan pertanyaannya. Oke, untuk Ilman, titik 2, diikuti dengan pertanyaannya. Sama seperti punya Herunisa, jika pemaparan yang disampaikan oleh Ilman tadi menarik, silahkan klik tombol like yang ada di bawah video ini. Untuk pemaparan materi yang terakhir akan disampaikan oleh peserta didik atas nama Hamdan Maulana. Kepada Hamdan Maulana kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdan Maulana dari kelas 12 TKJ 2 ingin mempresentasikan prosedur pengecekan hasil perbaikan pada sistem komunikasi VoIP. Prosedur pengecekan hasil perbaikan pada sistem komunikasi VoIP. Pemeriksaan ulang konfigurasi jaringan. Yang pertama, memeriksa pemasangan kartu jaringan LAN card apakah telah terpasang dengan baik atau tidak. Yang kedua, memeriksa pemasangan konektor kabel pada hub atau switch atau konektor lain tidak mengalami short atau open. Yang ketiga, pemasangan konektor tidak longgar. Yang keempat, periksa menu setting dan konfigurasi kartu jaringan secara software telah benar sesuai kartu dengan ketentuan jaringan sebelumnya atau tidak, baik dari instalasi driver kartu jaringan, konfigurasi IP address, subnet mask, dan workgroup yang digunakan. Pengujian konektivitas jaringan. Yang pertama, menggunakan Find komputer. Yang kedua, menggunakan double klik pada ikon network neighborhood. Yang ketiga, masuk pada Windows Explorer. Yang keempat, melakukan pengujian menggunakan MS-DOS. Mendeteksi jaringan. Guna mendeteksi hubungan komputer dengan jaringan sudah berjalan dengan baik, maka dilakukan utilitas ping. Utilitas ping digunakan untuk mengetahui konektivitas jaringan yang terjadi dengan nomor IP address yang dihubungi. Sharing. Sharing dimaksudkan untuk membuka jalan bagi komputer klien lain mengakses atau menggunakan fasilitas yang dimiliki. Guna dapat melakukan sharing data, dilakukan dengan masuk ke Windows Explorer, pilih data atau directory yang akan di-sharingkan, kemudian klik kanan lalu klik sharing. Melakukan pencarian komputer yang ada dalam jaringan apakah terhubung atau tidak. Klik pada bagian network neighborhood,
kemudian klik pada bagian Find Komputer, kemudian kita ketikkan nama komputer yang akan kita cari. Apabila terhubung, maka secara otomatis komputer telah terhubung dengan jaringan. Memeriksa konfigurasi IP komputer dengan menggunakan perintah ipconfig. Perintah ipconfig digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi koneksi. Langkah yang dilakukan adalah gunakan command prompt. Caranya ketik cmd pada run menu, kemudian ketikkan perintah ipconfig pada command prompt. Memeriksa koneksi jaringan dengan menggunakan ping. Ping adalah paket internet gopher, merupakan program utilitas yang digunakan untuk melakukan proses pemeriksaan terhadap koneksi jaringan yang berbasiskan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet. Dengan menggunakan perintah ping, kita dapat mengetahui apakah komputer yang kita gunakan sudah terhubung dengan komputer lainnya atau tidak. Caranya adalah dengan mengirimkan sebuah paket sinyal kepada alamat yang akan dilakukan uji coba konektivitas dan menghasilkan respon dari komputer tersebut. Ada dua fungsi utama dari perintah ping tersebut, yaitu sebagai berikut. Perintah ping digunakan untuk mengirim multiple IP paket ke sebuah tujuan dan setiap paket meminta jawaban. Perintah ping juga dapat digunakan untuk menguji apakah fungsi dari NIC dapat bekerja dengan benar, yaitu NIC dapat mengirim dan menerima. Ini daftar pustakanya, yang sumber-sumber yang saya cari di Google. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hamdan Maulana, dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tadi Khairunisa yang pertama, Ilman yang kedua, dan yang ketiga Hamdan. Untuk selanjutnya, untuk semuanya sama seperti Khairunisa dan Ilman, untuk peserta didik atau audiens yang ingin bertanya kepada Hamdan terkait dengan materi yang tadi disampaikan, silahkan ketik di kolom komentar untuk Hamdan titik 2 diikuti dengan pertanyaannya. Untuk Hamdan titik 2 diikuti dengan pertanyaannya. Oke, nanti pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di kolom komentar akan diinputkan di POM berita acara pelaksanaan presentasi, yang dalam hal ini linknya ada di bagian bawah atau di bagian deskripsi. Jadi untuk Hamdan, untuk Ilman, dan untuk Khairunisa di bagian deskripsi di klik link untuk pengisian berita acara pelaksanaan presentasi hari ini. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan materi hari ini, terkait dengan penyampaian presentasi dari 3 peserta didik pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.